Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah, dengan nikmat, taufik dan kekuatan yang diberikan kepada kita semua pada malam ini, kita kembali bisa hadir di dalam kajian intensif di pembahasan dasar-dasar akidah seorang muslim dari kitab Ma'arijul Qabul, buah karya Al-Imam rahimahullahu ta'ala Hafiz Al-Hakami, nafa'ana Allahu bihi minna wa ajzalallahu bihi aulahu mathubatahu wa mathabatahu. Semoga Allah Rabbul Alamin melimpahkan pahala yang berlipat kepada beliau, dan mudah-mudahan kita semua diberikan ini kebaikan di dunia wal akhirah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa dilimpahkan, dicurahkan pada suri tauladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini di penghujung pembahasan dari Arkanul Islam, rukun Islam, Asy-Syarih sekaligus juga penulis kitab Ma'arijul Qabul yang matannya adalah kitab ini Sulamul Usul, menyebutkan zikru umurin tadkhulu fi musammal iman wal Islam. Beliau menyebutkan beberapa hal atau perkara yang masuk ke dalam penamaan iman dan Islam, baik berupa ini al-amr, perintah, kemudian juga an-nahyu, larangan, atau sifatnya berupa khabar atau berita. Karena hadirin rahimani wa rahimakumullah, seluruh Al-Quran terkandung di dalamnya adalah tauhid. Bahkan dikatakan seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran di dalamnya adalah tauhid. Sebut saja surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tauhid. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid. Ihdinas siratal mustaqim, tauhid. Talabus su'al, as-su'al ini ila tariq ahli tauhid, permintaan permohonan agar kita bisa berjalan tegak di atas jalan yang ditempuh oleh ahli tauhid. Kemudian
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan orang yang dimurkai oleh Allah, bukan pula orang yang sesat. Ini berbicara tentang siapa yang keluar dari tauhid. Imma dhalun, imma maghdub, wa imma dhalun. Siapa yang keluar daripada tauhid, maka bisa dia maghdub, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau apa? Dhalin, wala dhalin, sesat. Maka semua Al-Quran sejatinya berbicara tentang tauhid. Imma tauhid ini isbat wal khabar wal ma'rifah, baik berupa tauhid yani sebagaimana telah kita pelajari di muqaddimah di awal, baik berkaitan dengan tauhid isbat wal khabar, yani tauhid yang sifatnya adalah ketetapan ataupun informasi berita ya, tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tentang yani asma, nama al-husna, tentang sifatul ula, sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Demikian pula khabar, berita seputar yani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua adalah tauhid yang sifatnya adalah talab wal qasd. Tauhid yang sifatnya adalah tuntunan, tuntutan, talab. Ya. Seperti surah Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ila akhiri surah. Ini talab, ketentuan, ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa satu-satunya zat yang memiliki hak untuk diibadahi dan sembah tiada bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Intinya seluruh Al-Qur'an berbicara tentang tauhid. Ya. Terkadang Al-Qur'an berbicara ini menceritakan tentang siapa? Zat Allah Subhanahu wa taala tadi. Nama, sifat. Terkadang Allah Subhanahu wa taala berbicara di Al-Qur'an tentang balasan baik bagi para ahli tauhid di dunia. Ya, bagaimana Allah memuliakan mereka di dunia dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu di Al-Qur'an. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah umat dahulu, siapa yang berpijak di atas tauhid dan bagaimana Allah memuliakan mereka di dunia, serta bagaimana janji Allah berupa al-jannah, kenikmatan, kebaikan, pahala yang berlimpah kelak di akhirat. Demikian pula sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menghinakan, merendahkan, menceritakan secara umum siapa yang berpaling dari tauhid dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala hinakan, rendahkan mereka di dunia, serta balasan buruk, azab bagi mereka Allah informasikan di dalam Al-Qur'an kelak di akhirat. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran sungguh telah menjelaskan secara gamblang, menunjukkan bahwasannya ya, Al-Quran semuanya adalah tauhid. Dunia ini tegak sejatinya disebabkan karena apa? Tauhid. Kiamat terjadi apabila tidak ada di atas muka bumi ini siapa yang mengatakan Allah, Allah. Al-Quran diangkat, suara kumandang adzan sudah tidak terdengar, kemudian Ka'bah hancur, sudah tidak lagi musyarrafah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Sebaliknya, kerusakan di atas muka bumi ini disebabkan karena kesyirikan. Al-fasad. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Mu'allif rahimahullah ta'ala pada kesempatan ini beliau ingin menyebutkan, sehingga kalau kita baca di mukhtasar ringkasan terhadap kitab Ma'arijul Al-Qabul, maka paparan ini, pembahasan ini tidak ada. Namun kitab induk, yakni kitab Ma'arijul Qabul itu cantumkan. Maka pada kesempatan ini kita sama-sama baca. Harapan mudah-mudahan menjadi wasilah bertambah keimanan, tambah informasi, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan menjadi wasilah takwa. Qala Allahu azza wa jalla. Pertama beliau sebutkan dari Al-Qur'an. Surah Al-Imran 133, 130 sampai 136. Bapak nanti bisa baca, bisa tadabbur ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kita sedang berbicara tentang al-umur, perkara musamma, masuk ke dalam penamaan iman dan Islam. Jadi apa yang disebutkan dalam ayat ini masuk ke dalam iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian, wa jannah, dan bersegeralah kalian menuju surga. Arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Yang luasnya langit dan bumi, Allah siapkan surga tersebut untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa ciri orang yang bertakwa itu? Nah, ini alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu mereka yang berinfak fis sarra'i wad dharra, di waktu lapang, senang, ataupun di waktu sempit. Dan Rasulullah SAW menguatkan di kitab Riyadhus Shalihin, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Imam Muslim, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinar yang kau infakkan dalam fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan hamba sahaya, wa dinarun tasaddaqta ala miskin, dan dinar yang engkau infakkan kepada fakir miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan dinar yang engkau infakkan, nafkahkan untuk keluarga, a'zamuha ajra, ternyata pahalanya yang paling besar adalah dinar yang diinfakkan, dinafkahkan untuk siapa? Keluarga. Maka ayat ini mengatakan, ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang yang senantiasa berinfak di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Nah, dan infak, dan ternyata infak yang paling besar adalah infak untuk siapa? Keluarga. Ya, infak terhadap keluarga itu lebih besar. Nah, terkadang fenomena di masyarakat menganggap bahwa membandingkan antara sedekah dengan infak terhadap keluarga, lebih utama sedekah. Ini keliru. Bagaimanapun nafkah terhadap keluarga imma fardu ain hukumnya,
atau fardu kifayah. Fardu ain ini secara khusus fardu ain. Sedangkan sedekah di luar itu bisa jadi fardu kifayah atau di bawah itu, yakni sunnah. Harus pahami. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua tidak boleh apa? Tidak boleh istilahnya ya kikir, pelit. Tidak boleh banyak lupa mikir. Ketika kita berinfak untuk siapa? Keluarga. Nah, ini ibu-ibu atau seneng. Itu. Terlebih kepada anak, apalagi anak yang sedang dalam masa ini pendidikan umpamanya, maka jangan jangan bakhil, karena nanti bisa jadi berdampak. Dampaknya kepada baik psikis anak, ya, sehingga bisa jadi tidak menutup kemungkinan karena jadi ada sesuatu yang kurang di tengah-tengah luar. Akhirnya bagaimana tempat penyalurannya? Akhirnya mengambil hak milik orang lain. Yang keliru, yang salah ini siapa? Orang tua sebenarnya. Dalam dunia pendidikan, Pak, itu juga diperhatikan. Oleh karena itu, ketika kita mendidik anak, parenting itu butuh banget. Karena bisa jadi karakter anak itu bawaan dan salah didikan, asuhan, perhatian siapa? Orang tua. Saya gambarnya kayak begitu. Kenapa anak berani untuk ngambil? Karena bisa jadi hajat kebutuhannya tidak tertutupi dan tidak diperhatikan oleh siapa? Orang tua. Ini berdampak, impak. Nah, panjang, Pak. Lain kesempatan ya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Menahan apa? Amarah. Menahan amarah. Masya Allah, berat ya. Berat. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, kemudian walladzina idza fa'alu fahishatan, dan ciri orang yang bertakwa berikutnya yakni orang yang apabila mereka melakukan fahisyah, perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mereka zalim terhadap diri mereka. Ya. Zalim ada dua, ada tiga bahkan. Zulmun azim, itu kezaliman yang tidak akan dimaafkan oleh Allah apabila dia mati di atas itu, syirik. Yang kedua adalah zalim yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kezaliman ya kepada diri sendiri. Maka ini dibuka pintu maafnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang ketiga ada kezaliman yang dibawa nanti sampai hari kiamat. Tidak ada kezaliman yang dibawa sampai kita wafat. Waliyadzubillah. Fa akhadha hadha min hasanatihi wa akhadha hadha min hasanatihi. Orang ini mengambil kebaikan kita, orang ini mengambil kebaikan ini dan itu, sampai akhirnya apa? Sampai tidak tersisa sedikit pun kebaikan dari kita. Akhirnya bagaimana? Akhadha sayyi'atuhu. Akhirnya dia pun mengambil keburukan teman dia yang pernah dia zalimi di dunia. Faturiha finnar, yang pada akhirnya dia dilemparkan kepada api neraka. Orang ini adalah orang yang muflis, orang yang apa? Bangkrut. Dulu dia rajin melakukan hasanat, kebaikan, akan tetapi muamalahnya buruk. Muamalahnya buruk. Oleh karena itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah ketika dia melakukan keburukan atau zalim terhadap diri mereka, zakarullah, segera dia berzikir, dia beringat kepada Allah,
fastaghfaru lidunubihim, dan memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah, dan siapakah yang akan mengampuni dzunub, dosa, seluruh dosa, illallah, kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak yusirru, ya, berkelanjutan, ala ma fa'alu, atas perbuatan dosa tersebut, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Bagi mereka adalah balasan, ampunan dari Rabb mereka, surga mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai abadi kekal mereka di dalam. Sampai akhir surah, akhir ayat, sampai ayat ke 136. Ini yang diberikan contoh sebagai bahan tadabbur untuk kita. Di antara surat yang lain, surah Al-Qasas ayat 52, 55, sebagai bentuk contoh musammal iman wal Islam, bagian dari penamaan iman dan Islam. Ya, semua yang tadi di surah Ali Imran 133 sampai 136 itu menceritakan tentang apa? Iman dan apa? Islam. Jadi semuanya itu adalah bagian dari apa? Iman dan Islam. Jadi takwa itu bagian dari iman dan Islam. Terkadang kan takwa itu disandingkan dengan albir. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sehingga di surah apa? Al-Maidah ya, ayat 3. Jika disandingkan dengan albir, maka albirru adalah apa? Kebaikan yang sifatnya apa? Amaliyah, anggota badan. Sedangkan takwa memiliki makna apa? Batin, keimanan. Satu disifati dengan Islam, albir tadi. Takwa disifati dengan apa? Iman. Bisa dipahami ya? Di sini dikatakan lil muttaqin, penyebutan satu saja, tidak disandingkan dengan albir. Sehingga memiliki makna apa? Kedua-duanya. Baik yang berkenaan dengan Islam ataupun berkenaan dengan apa? Iman. Baik berkenaan dengan lahiriah ataupun yang sifatnya batin. Bisa dipahami ya Pak? Nah, ini juga di surah Al-Qasas, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Orang yang telah diberikan kepada mereka kitab sebelumnya, hum, mereka itu, yu'minun, mereka mengimaninya. Wa idza yutla alim, lihat, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, apa jawaban mereka? Qalu amanna bih, kami mengimaninya. Innahul haqqu mir rabbina, sesungguhnya itu benar, hak, kebenaran dari Rabb kami. Inna kunna min qablihi muslimin, sesungguhnya kami dahulu sebelumnya muslimin, berserah diri, Islam. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain, maka mereka itu orang-orang yang diberikan pahala 2 kali. Bima sabaru, sebab kesabaran mereka. Wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'atah, ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka ganti keburukan itu dengan kebaikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang telah kami rezekikan mereka infakkan. Ingat, rezeki itu ada 2, sudah disampaikan. Rezeki berupa apa? Mal, harta. Rezeki berupa apa? Ilmu, ya. Justru yang paling utama adalah rezeki apa? Rezeki ilmu, ya. Rezeki berupa ilmu. Nah, fungsinya adalah apa? Jadi menunaikan hak Allah, kemudian juga bersilaturahim, kan disebutkan di hadis. Wa idza sami'u al-lagwa, nah ini dia. Dan di antara ciri orang yang beriman adalah idza sami'u, apabila mereka mendengar sesuatu al-lagwa yang sia-sia, a'radu anhu, maka mereka berpaling. Nah, kalau dipaparkan, kalau Bapak enaknya dirujuk kepada tafsir ya, al-lagw, perkataan sia-sia.
Ya. A'radu anhu, maka mereka berpaling. Tuh. Ini sikap seorang mukmin. Wa qalu, dan mereka berkata, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Nah ini, antum kita sering mendengar ayat ini jadikan hujah, ya, dijadikan sebagai hujah, dalil nggak boleh intervensi gitu tuh, campur apa, ikut campur. Padahal apa begini, istri melakukan nusuz, keburukan, kemaksiatan. Ketika diingatkan oleh suami, istri mengatakan, atau berdalil dengan ini, lana amaluna walakum amalukum, masing-masing we, gitu bener. Kalimat ini kalau diartikan, diharfiahkan ke kita, masing-masing aja. Jelas? Ada enggak seorang wanita demikian yang mengatakan itu? Apakah itu masuk ke dalam kategori ikut campur? Sok ibu-ibu, sok waler kayaknya. Ketika ini perumpamaan saja, enggak, tidak ini ya, jangan tersinggung ibu-ibu. Kalau ibu umpama melakukan nusus, apapun itu bentuknya, ya, kemudian ditegur, diingatkan oleh suami, karena kan ada di ayat ya surah An-Nisa ya, faiduhunna wahjuruhunna fil madaji', kan gitu, ila akhir ayat. Ditegur oleh suami. Menurut ibu itu intervensi, ikut campur? Cik menurut ibu, waler bu, ikut campur bukan kayak begitu? Seetik dicarekan ke suami teh, seetik cik atuh loba gitu tah. Menurut ibu intervensi bukan? Bener. Ikut campur bukan urusan ibu? Ikut campur enggak? Ikut campur? Enggak, itu bukan ikut campur ibu. Yang seperti itu bukan ikut campur, tapi itu adalah kewajiban suami mengingatkan istri. Itu bukan ikut campur, bukan intervensi hak, karena justru itu tanggung jawab dari siapa? Suami. Bentuk perhatian terhadap suami, terhadap istri, karena kullukum kan mas'ulun, ar-rajulu ra'in ala ahli baiti. Seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap seluruh penghuni rumah. Jelas ya? Jadi itu bentuknya bukan ikut campur ibu, tandanya itu nyaah. Suami sedang menunaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di rumah tangga. Paham? Atau bisa jadi sebaliknya, bapak siap sekali awang, bapak apa contohnya pak? Ngebul cik pak atos atuh pak gitu. Bawa mana ku si ibu, ku macek bapak teh, ku si ibu cik atuh ikut campur lah. Ikut campur lain, bukan, itu bukan ikut campur pak, itu tanggung jawab, bukan ikut campur. Terkadang kita salah memahami antara ikut campur dan bab tanasuh, saling menasehati. Itu babnya nasihat. Baik, ada saudara yang kita umpamanya sedang dalam tanda kutip minum khamar contohnya, kemudian ku bapak ditegur, cek atuh, menurut bapak intervensi? Enggak. Kalau dilihat dari sisi tanggung jawab kacamata syariat, itu bukan intervensi, bukan ikut campur, tapi bab apa? Tanasuh. Tolong pahami, karena ini Masya Allah, bisa jadi terangkat hilangnya amar ma'ruf nahi munkar itu karena salah memahami.
Banyak hal. Ini syaitan yang seperti ini, tipu daya syaitan. Banyak suami membiarkan para istri melakukan nusyuz di jalan, menanggalkan kerudung, menampakkan aurat. Bapak suaminya membiarkan. Kenapa alasannya? Karena takut ikut campur. Itu bukan ikut campur situ, kudu itu bab tanasuh. Karena kesalahan dan nusuz yang dilakukan oleh istri, kira-kira khusus untuk istri balasannya? Enggak, untuk siapa? Apa yang terjadi kepada anak? Apalagi anak sudah balik. Kita yakin betul bahwa itu adalah kemunkaran, kemudian dibiarkan karena khawatir ikut campur. Bapak salah ketika bapak diam, ya, membiarkan maksudnya. Padahal bapak itu tahu itu bagian daripada kemunkaran, baik bapak atau ibu. Karena alasan itu adalah karena khawatir ikut campur, maka keliru. Salah memahami konsep yakni tanasuh, ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Tanasuh saling menasehati. Dan bapak-bapak tadi ini satara musliman. Jadi ada hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Berarti babnya amar ma'ruf nahi munkar menggunakan dalil ini. Ketika bab tanasuh, bab apa istilahnya? Aib. Maka babnya adalah apa? Man satara musliman satarahullahu lahu fid dunya wal akhirah. Maka ketika berbicara aib, maka babnya, dalilnya, pengamalannya adalah hadis ini. Ditutup. Ini kemunkaran, bukan ditutupi, bukan dibiarkan. Salah ngamalkan dalil Bapak. Nah, makanya di antara tadi orang yang beriman itu wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu, apabila mereka mendengar perbuatan atau ucapan yang sia-sia, a'radu, mereka berpaling, wa qalu, mereka berkata lana a'maluna walakum a'malukum, ya, salamun alaikum. Bahkan bagaimana ucapannya? Salamun alaikum, keselamatan, doa kebaikan, keselamatan buat kalian. Berarti di situ ada tegak tanasuh, saling menasehati. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, la tabghi al-jahilin, la nabtaghi al-jahilin. Kami tidak berharap kepada orang-orang yang jahil. Al-Qasas ayat 52 sampai 55. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita lanjut di Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masih kita berbicara tentang dalil-dalil dari Al-Quran tentang umur perkara-perkara al-musamma fil iman wal islam, yang masuk dalam penamaan iman dan Islam. Banyak banget dari Al-Quran sejatinya. Ya. Di surah Al-Furqan tentang tanda-tanda penghuni surga Firdaus, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, atau di Ibadur Rahman, ya, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Ar-Rahman di mana mereka yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di atas muka bumi ini dengan apa? Lemah lembut, hauna, dengan tawadhu, tidak justru dengan angkuh dan
sombong sebagian disifati di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seburuk-buruk manusia itu adalah apa ya, mustakbir, orang yang angkuh, sombong dan berjalan di atas muka bumi dengan apa, keangkuhan, kesombongan. Nah, wa idza khatabahum jahilun qalu salama, apabila orang-orang jahil menyapanya atau apa, berbicara kepadanya, maka mereka jawab dengan apa? Salam, kebaikan, keselamatan. Walladzina yabituna rabbihim sujada wa qiyama, masuk dalam penamaan iman dan Islam adalah mereka yang senantiasa sujud, berdiri di waktu malam, li rabbihim, untuk siapa? Rabb mereka. Tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, ila akhir ayat. Walladzina yaquluna rabbana asrif anna adzaba jahannam, orang-orang yang senantiasa berdoa, meminta, bermunajat kepada Allah agar dijauhkan dari azab neraka jahannam. Inna adzabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, ila akhiri al-ayah atau surah, surah apa, Al-Furqan. Di antaranya pula walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masyaallah. Ini surah At-Taubah ayat 101, 102. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna, al-jihad fi sabilillah. Musammal iman, masuk Islam dan iman. Di ayat ke-12, 112, at-taibuna al-abiduna al-hamidun. At-taibun, orang yang senantiasa bertaubat, al-abidun, senantiasa menghambakan diri, al-hamidun, senantiasa memuji, as-sabihun, senantiasa bertasbih, ar-rakiun, senantiasa apa? Ruku, as-sajidun, sujud, al-amiruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, menunaikan amar ma'ruf, nahi munkar, wal hafiduna li hududillah, senantiasa menjaga had-had atau batasan-batasan. Wa basyiril mu'minin, sampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Masya Allah, banyak banget. Surah Al-Ma'arij 19 sampai 35. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manua illal musallin. Ini ciri-ciri orang yang senantiasa salat. Orang yang senantiasa salatnya itu apa? Daimun, istiqamah. Walladzina fi amwalim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan seterusnya. Ya. Surah Al-Mu'minun, ya, tadi surah penghuni surga Firdaus, ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim al-akhir. Surga Firdaus. Masya Allah, banyak banget, ya. Surah An-Nisa, Hukukul Ashrah, 10 hak, ayat 36. Apabila bisa menjaga hak sesama manusia, 10 hak dan kewajiban yang disebutkan di seluruh surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Masyaallah. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Taat, mentaati siapa? Rasul. Menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul. Mencintai Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Cinta kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Dan istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Ila akhirlah. Fussilat ayat 30. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian barangkali ayat-ayat Al-Qur'an, ya, yang menyebutkan al-umur, perkara
al-musamma yang masuk ke dalam penamaan iman dan Islam. Semua ini masuk ke dalam penamaan iman dan Islam. Kalau kita lihat ayat-ayat yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu taala tidak lepas dari amal, menunjukkan bahwa keimanan, keislaman itu tidak lepas dari apa? Amal. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, di mana iman itu adalah apa? Qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Ya, atau mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota perbuatan. Nah, sekarang di akhir penghujung pembahasan kita, beberapa kita sampaikan hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh muallif, tidak semua ya. Yang utama adalah hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis Abu Hurairah ya. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Ya. Iman 70 sekian cabang. Cabang yang tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang cabang terendah adalah imatatul adza 'anit thariq. Memungut, mengambil gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis Muawiyah bin Haidah. Hadis ini kita lewat ya, beberapa hadis kita lewat. Muawiyah bin Haidah lamma qala malladhi ba'athaka Allahu bihi, apa yang telah Allah utus kepadamu wahai Rasulullah? Qala al-Islam, Islam. Qultu wa mal Islam, apa itu Islam? Kata Rasulullah, an tuslima qalbaka lillah, menyerahkan hatimu kepada Allah. Ya Rasulullah ditanya oleh Muawiyah bin Haidah, apa itu Islam? Qala an tuslima qalbaka lillah, engkau serahkan hatimu kepada Allah. Wa an tuwajjiha wajhaka lillah, menghadapkan wajahmu lillah, menghadapkan wajahmu kepada Allah. Kemudian wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakah, menunaikan wa antusalli as-salat al-maktubah, salat 5 waktu, kemudian zakat. Yang berikutnya adalah tu'addiyaz zakat, menunaikan zakat fardu. Kemudian yang berikutnya sering ayul muslimina afdalu, muslim apa yang paling utama? Muslim apakah yang paling utama? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling utama, yang paling sempurna keislamannya adalah man salimal muslimun, ketika muslim lain merasa aman, selamat. Ya. Ketika muslim yang lain merasa aman, selamat, min lisanihi wa yadihi, dari lisannya dan tangannya. Juga dikatakan ini masuk Islam, iman, la tahasadu wala tabaghadu. Ini ya, tidak saling apa? Hasad. Seorang muslim itu tidak saling apa? Hasad, dengki. Wala tabaghadu,
Tidak saling apa? Benci. Wala tadabaru, tidak saling membelakangi. Ngabalieur. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Tidak membeli atau menjual sebagian kalian di atas jualan atau apa? Transaksi orang lain atau sebagian yang daripada yang lain. Sudah ada transaksi kemudian kita ikut campur di transaksi itu. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba yang bersaudara. Kenapa? Karena al-muslim akhul muslim, karena muslim yang satu adalah muslim yang lain. Bagaimana kata mereka? Kata Rasulullah, la yadhlimuhu, tidak mendolimi, wala yakhdhuluhu, tidak merendahkan, wala yahqiruhu, tidak menghina. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan takwa di sini, takwa itu di sini. Bihasbi miri minasyarri an yahqirahu muslim, cukuplah keburukan seorang muslim apabila menghina, merendahkan siapa? Muslim yang lainnya. Wallahu ta'ala wa alam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sejatinya memang hadis-hadis yang berkenaan dengan ini banyak banget ya. Banyak sekali. Ya, al-mu'min lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka baina asabihi. Mukmin satu dan mukmin yang lain seperti bangunan, saling menguatkan satu sebagian atas sebagian yang lain. Kemudian beliau merapatkan jari jemari, saling menguatkan. Taib. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini barangkali ya, ada juga al-laisal mu'min alladhi yashba'u. Mukmin itu tidak kenyang, wajaruhu jai'un, sedangkan tetangganya lapar. Nah, ya, justru seorang mukmin yang diantara tanda kesempurnaan iman adalah memiliki sifat itsar. Yaitu sifat apa? Itsar. Apa sifatnya? Yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan saudara. Ya, melebihi apa? Diri sendiri. Walau karena diri sendiri dia butuh. Tidak justru apa? Sebaliknya istilahnya, kalau tadi itsar, sebaliknya adalah yasta'sir. Yasta'sir itu justru apa? Ya, mementingkan diri sendiri. Enggak boleh seperti itu. Kebalikannya, ada itsar, mengutamakan orang lain. Ada juga apa? Isti'sar. Isti'sar itu apa artinya apa? Meminta diri agar diutamakan. Sikap tercela. Sikap tercela. Taib, hadza minni, ini barangkali dari kita, semoga yang sedikit menjadi ilmu yang bermanfaat. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita masuk di rukun Islam, rukun iman biidznillah taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairi al-muslimin. Tentu kekhilafan, kealfaan, kekurangan mutlak dari pribadi, wa minasyaitan, dari syaitan, al-haq, kebenaran minallahi azza wa jal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.